seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota seperti hobi. Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Kita akan berjuang untuk mematahkan undang-undang ini kan di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau otorita ya minta aja manajer Bumi Serpong Damai jadi ketua otorita atau Ciputra Group. Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, gitu ya. Saya tahu banyak bapak ibu mendoakan saya. Amin. Jadi kalau orang tanya sama saya kenapa bisa berdiri di sini, saya bilang karena anugerah Tuhan dan doa dari banyak orang. Jadi itu yang saya yakinin. Kalau saya komentarnya jangan terlalu banyak, makin banyak makin ngaco biasanya. Ngaco buat pihak yang tidak suka gitu loh. Kasih topi, berarti sekarang di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab untuk anak-anak, untuk suku Dayak. Saya waktu disampaikan itu, saya sangat bersyukur. Tidak semua orang bisa dipercaya untuk tanggung jawab. Dan hari ini bagi saya merasa senang, sukacita, bangga. Kami diberikan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak di Kalimantan Timur ini. Ada pepatah kuno bilang gitu ya, terlambat itu nggak masalah, asal kamu tetap berjalan. Yang masalah itu kamu tidak mau melangkah. Selama kita masih melangkah, walaupun langkah kita lambat, cepat, satu hari nggak nyampe. Basuki Cahayapurnama yang disebut orang tua kami Ahok, kami merasa Bapak sudah pulang ke kampung. Sehingga pada kesempatan ini kami seluruh masyarakat merasa sangat bersukacita. Kami percaya semangat kemerdekaan untuk membangun bangsa kita. Kami percaya Bapak Ahok tetap berjuang untuk bangsa kita. Pak Ahok juga salah satu pejabat terhebat di Indonesia. Itu doa kami Pak Ahok. Ahok Presiden. Ahok Presiden. Pemindahan ibu kota merupakan agenda PKI. Gue mau beli tanah lu ntar jadi mall punya gue, gitu. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Kagak ada kan? Tapi dari Beijing dengan penduduk 1,4 miliar, banyak tuh yang mau pindah ke situ. Ibu kota itu akan diisi oleh siapa? Ya. Siapa yang mau beli? Apakah Gondoruo atau Kuntilanak, tempat jingguan anak itu maksudnya adalah kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat hanya monyet yang pindah ke situ. Kata-kata hanya monyet itu ditujukan kepada orang-orang yang pindah ke Kalimantan. Nggak hilaf, salah, saya mohon maaf. Teman-temannya mengatakan bahwa itu tempatnya segala Gondoruo, ya, kuntilanak dan monyet yang hanya layak ditinggalin monyet. Jadi jangan dikira hanya bilang maaf dan it's okay, lalu cari pembenaran. Maksud gua kan begini, nenek lo itu maksud lo, jangan paksa gua ke dalam alam pikiranmu. Siapapun Nikowosi Silalahi itu adalah person yang kita cari. Nah tentu tujuan kami untuk melapornya adalah pertama kita untuk meredam kerusuhan masyarakat yang ada ditulis oleh saudara Niko Silalahi. Bolehkah memukul istri? Dalam Islam boleh. Meskipun suaminya seperti Firaun jahatnya, tapi beliau tetap menutupi kesalahan suaminya. Para wanita, kalau kalian suka menjelek-jelekkan suami kalian di hadapan orang tua kalian, itu berarti kalian sedang mengajarkan mereka untuk membenci suami kalian. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Jadi nggak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Mati di tiang jemuran. Mati di tiang jemuran.
Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ini kita membangun simbol negara ya, luar biasa. Jadi yang paling terkendala sebetulnya dana. Artinya kalau mau pindah 2022 kan harus dikebut supaya bisa upacara 17 Agustus 2024. Titik nolnya kan istana, bukan rumah rakyat ya. Kalau di Amerika kan Capitol Hill titik nolnya. Kalau kita kan semi kerajaan, jadi istana yang penting. Kerajaan itu harus bagus, kristalnya dari Ceko, marmernya dari Itali, karena harus lebih bagus dari Dubai, kata Pak Jokowi. Karena ini sumbangan bagi peradaban dunia. Prioritinya sekarang tidak pada tempatnya. Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kebetulan diminta oleh Bappenas untuk ikut memberikan sumbangan buat konsep transformasi ekonomi pasca pandemi. Dan di situ saya dapat kesempatan share data-data Indonesia parah sekali. Oleh karena itu harus transformasi. Dan ini Pak Jokowi sudah dilaporkan gitu ya. Sekarang saya nggak terlibat lagi, tidak ada SK-SK-nya, informal begitu. Parah sekali. Tantangannya besar. Loh, ini ibu kota bebannya berat sekali ya. Pusat pendidikan, pusat riset, pusat kebudayaan, pusat apa segala macam. Apa artinya kalau semua yang disampaikan Pak Jokowi adanya cuma di ibu kota? Kita kan membangun Indonesia, jadi berlebihan menurut saya. Di sana nanti ada longsor, ada gas mudah masuk, kemudian di sekelilingnya kan batu bara. Kalau musim panas otomatis kebakaran tuh hutannya di sana. 10 km ke ibu kota baru. Mitigasinya harus lebih seksama dan oleh karena itu biayanya jadi lebih mahal. Cara kerja memberantas korupsi, cara kerja lebih transparan, tidak perlu menunggu ibu kota. Jadi ibu kota dibebankan semua. Jadi hidup mati Indonesia ini kalau ibu kota pindah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau ibu kota nggak pindah. Penerimaan pajak turun terus. Kalau penerimaan pajak kita itu naik sehingga ada tabungan buat bikin ibu kota baru, bikin kota baru. Kita paham. Ini tidak punya kemampuan apa-apa. Mau niru seperti Arab Saudi yang uangnya 2.000 triliun dolar. Bikin kota baru. Kita ingin menyamakan padahal penduduk kita 138 juta masih insecure. Betapa kita banyak menghadapi tantangan-tantangan yang besar gitu. Kita hanya ingin mengentertain seorang presiden bikin mainan baru yang namanya ibu kota seperti hobi. Dulu hobinya tol laut, pindah tol lautnya udah nggak jelas nasibnya. Pak Jokowi kan mengatakan, dan jangan khawatir saya mau bangun ibu kota nggak pakai dana APBN. Oh kita bahagia ya, oke, nggak menginikan urusan rakyat. Ini juga seorang menteri yang cerita ke saya. Kemudian menteri ini menjelaskan kepada presiden, Pak Presiden, ini ada terms and conditionnya, ini investor Pak. Jadi salah satu syaratnya itu adalah 10 tahun ke depan negara harus wajib menghadirkan 5 juta penduduk. Nah 5 juta itu kan butuh rumah berapa, sekolah berapa, pasar berapa, mall berapa. Oh gitu ya? Oh kalau gitu nggak bisa nih 100% investor. Baru Pak Jokowi ngutak-atik APBN kan. Jadi tesis pertamanya kan udah salah. Tapi syukur ada yang mengingatkan. Nah sebagian besar sekelilingnya barangkali fungsinya tidak mengingatkan seperti itu. Jadi kalau begitu barangkali Pak Jokowi sadar tidak mungkin. Kita akan berjuang untuk mematahkan undang-undang ini kan di Mahkamah Konstitusi. Tapi misalnya diputuskan ibu kota jalan ya kita juga misalnya Mahkamah Konstitusi mengizinkan, ya saya sebagai warga negara ya harus patuh hukum kan. Oke, otorita silahkan. Nah kalau otorita ya minta aja manajer Bumi Serpong Damai jadi ketua otorita. Atau Ciputra Group karena otorita bukan pemerintahan politik. Jadi manajer kota yang dibutuhkan kan kalau otorita manajer kota. Yang udah teruji kawasan perumahan yang paling besar kan SD, Ciputra Land. Sebagai kita warga
masyarakat Indonesia yang memiliki semangat, maka kita berkenan mengucapkan salam kemerdekaan itu merdeka. Saya hormati dari kedatangan Bapak Basuki Cahayapurnama yang disebut orang tua kami Ahok, sehingga pada kesempatan ini kami seluruh masyarakat merasa sangat bersukacita, di mana Bapak selaku orang tua kami merasa Bapak sudah pulang ke kampung. Banyak orang tua kami menangis mau ketemu dengan Bapak. Saya mendengar ada apa ini, saya katakan kami mau ketemu dengan Bapak Ahok. Seluruhnya merasa merdeka karena Bapak pada hari ini Tuhan sudah mengirim Bapak untuk bertemu dengan warga masyarakat. Maka kami percaya semangat kemerdekaan untuk membangun bangsa kita. Kami percaya Bapak Ahok tetap berjuang untuk bangsa kita. Yang seharusnya tadi hujan sudah gelap, hujan itu bisa digeserkan dari tempat ini sehingga Bapak Ahok bisa masuk di dalam keadaan baik, tenang di dalam ruangan ini. Itu merupakan satu bukti Tuhan menyertai kita di dalam segala hal. Pak Ahok juga salah satu pejabat selevel dengan itu doa kami Pak Ahok. Ahok Presiden. Akbar Ahok Presiden. Semua warga sudah menyambut dan sudah berdoa. Namun semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Selamat datang kami sampaikan kepada Pak Ahok, dan di dalam acara ini juga kami mohon kesediaan Bapak untuk menyampaikan kesan dan kesan. Mohon maaf, saya harus bawa contekan. Dan saya hormati juga Pak Eslon Palan dari Lembaga Adat Kelurahan Budaya Pampang. Untuk juga para ibu-ibu, adik-adik, anak-anak semua, dan tentu juga para yang dituakan di sini dari suku Dayak kayaknya di sini. Tentu juga beberapa tokoh adat, pasti pemuda, ibu-ibu semua. Saya mau sampaikan shalom. Saya pertama-tama terima kasih. Selama ini saya tahu banyak bapak ibu mendoakan saya. Amin. Jadi kalau orang tanya sama saya kenapa bisa berdiri di sini, saya bilang karena anugerah Tuhan dan doa dari banyak orang. Jadi itu yang saya yakinin. Jadi waktu saya keliling beberapa negara itu, kalau saya lihat beberapa daerah-daerah sukunya segala macam ya, yang paling lebih dalam itu suku Maori di New Zealand. Itu ada beberapa suku. Nah saya jangan salah tulis, nanti salah lagi, jadi Dupes marah sama saya. Tapi saya akuin gitu ya, saya katakan budaya kita sebetulnya tuh jauh lebih kaya, lebih berwarna dibandingkan luar negeri sebetulnya. Tapi masalah kita tuh selalu infrastruktur. Jadi kalau di sana tuh dibangunin betul semua. Nah saya bukan kompor ya, jangan kompor meletup lagi. Saya berpikir di sini tentu yang dari dulu selalu sama adalah tidak memanfaatkan alam dengan baik. Sebetulnya kalau kita mempunyai hutan lindung atau hutan apapun ya, hutan adat, itu kan bisa dikelola dengan baik. Itu tempat wisata yang paling baik, wisata hutan segala macam, sehingga kita bisa memperkenalkan budaya Dayak dengan baik. Cara berburu, cara hidup, itu di luar negeri dipelihara. Bahkan kami sampai di Norwegia, itu yang namanya orang-orang Viking guys, Viking udah kayak gitu. Itu dibuat kampungnya tuh. Gimana cara mana, gimana cara nombak, itu tempat wisata yang sangat baik. Waktu saya bayangkan, wah kita di Kalimantan Dayak lebih seru sebetulnya kalau kita pikirkan. Nah ini kalau ada hutan disediakan untuk ini, saya kira belum terlambat. Walaupun sebetulnya kalau dari pesawat, hutan Kalimantan itu hampir nggak ada sebetulnya. Bukit
Soeharto saja sudah lama isunya. Apalagi ditambah dengan lubang-lubang bekas tambang ya. Ini sama kasusnya dengan Bangka Belitung juga. Nah saya nggak mau komentari lah, nanti ada yang keki, ada yang panas kuping lagi sama saya. Kita bisa sediakan satu hutan yang besar, kayak hutan lindung, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk wisata, untuk budaya Dayak. Jadi kita harus kembangkan wisata sehingga penghasilan ini lebih baik. Karena memang kita memang lebih suka, orang sekarang lebih suka balik ke hutan gitu. Ini kalau banyak saya komentar. Kalau saya komentarnya jangan terlalu banyak, makin banyak makin ngaco biasanya. Ngaco buat pihak yang tidak suka gitu loh. Jika ngomongnya yang makin lama makin repot saya. Kasih topi, berarti sekarang di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab untuk anak-anak, untuk suku Dayak. Saya mau nolak gitu ya? Enggak. Saya waktu disampaikan itu saya sangat bersyukur. Tidak semua orang bisa dipercaya untuk tanggung jawab. Dan hari ini bagi saya merasa senang, sukacita, bangga dengan istri saya. Kami diberikan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak di Kalimantan Timur ini. Jadi bagi saya satu kehormatan bagi saya. Nah, ini satu kehormatan. Dan tentu pedangnya kemana Pak? Bisa ada pedangnya Pak. Gak, saya bercanda Pak, saya suka bercanda aja Pak, supaya nggak terlalu tegang gitu ya. Nah saya tentu harapkan silaturahim kita tidak putus di sini ya, tapi dari hubungan. Nanti kita coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan, khususnya untuk daerah Kalimantan Timur, semua untuk Kalimantan Timur. Ya saya tidak tahu, mudah-mudahan saja. Saya kalau baca-baca berita katanya Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, gitu ya. Nah kalau di Kalimantan Timur, saya kira tentu kita harus memperjuangkan ada satu hutan yang dilestarikan untuk kepentingan budaya dan kehidupan modern, kehidupan suku Dayak Kenya ini seperti apa. Saya kira itu yang penting supaya itu dimiliki, karena bagaimanapun juga kalau kita memiliki satu tempat itu sampai berapa ribu tahun pun budaya ini tetap tahu aslinya seperti apa. Nah saya kira itu juga di tempat wisata. Tidak mungkin sebuah ibu kota hanya ibu kota kalau tidak ada wisata. Hampir semua ibu kota baru itu sepi. Nah tapi coba kalau dibangun kembali seperti di pedalaman lagi, hutan kotanya banyak. Lalu bagaimana soal pohon? Ini udah pada nggak ada pohon gede-gede. Nah kita bersyukur sama Tuhan, kita tinggal di Katulistiwa. Orang bule nanam pohon bisa 20-30 tahun baru kelihatan gedenya. Kalau kita 20-30 tahun besarnya udah luar biasa. Nah saya kira kita tidak terlambat. Yang penting mau ada usaha untuk kita lakukan. Ada pepatah kuno bilang gitu ya, terlambat itu nggak masalah, asal kamu tetap berjalan. Yang masalah itu kamu tidak mau melangkah. Selama kita masih melangkah, walaupun langkah kita lambat, cepat satu hari juga nyampai. Kira-kira itu. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya harapkan Bapak Ibu semua yang ada di sini selalu memiliki damai sejahtera Allah dan sukacita di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Terima kasih. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.